wabarakatuh. Halo sahabat remaja Islam, selamat datang kembali di ruang dengar kita, tempat berbagi, merenung, dan menemukan iman dalam suasana yang santai tapi penuh makna. Aku Syifa Sadia, dan hari ini aku akan membawakan podcast ini. Gak sendirian nih, hari ini aku ditemani oleh rekan aku. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, aku Ilma Lia Maruna. Bersama Syifa di ruang podcast yang tidak cuma menjadi tempat curhat Islami, tapi juga menjadi jembatan antara keresahan remaja dan jawaban dari nilai-nilai Qurani. Disinilah kita akan mencoba menelaah kehidupan remaja dari perspektif Islam yang reflektif dan aplikatif. Bener banget nih Ilma, karena kita sadar hidup sebagai remaja muslim hari ini tuh penuh banget dengan tantangan. Banyak suara, banyak opini, banyak ajakan, tapi gak semuanya ini selaras dengan Islam. Nah, makanya podcast ini hadir buat jadi tempat menata hati, menguatkan akal, dan memantapkan langkah kita semua. Dan tema kita kali ini itu sangat menarik dan cukup berat tapi juga sangat relevan, yaitu tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kedua topik ini sangatlah hangat diperbincangkan bukan hanya di media sosial tapi juga di lingkungan akademik, komunitas, bahkan di dalam keluarga. Nah, benar banget nih Ilma, sayangnya banyak ya yang hanya menyerap sepintas lalu membentuk opini dari potongan konten yang tidak utuh nih. Ada yang langsung menolak feminisme tanpa paham konteksnya, ada juga yang mengaguminya tanpa menyaring lewat nilai Islam nih. Nah, begitu juga dengan isu orientasi seksual, seringkali muncul dilema antara empati dan batas syariatnya. Nah, untuk membantu kita menyelesaikan isu ini secara jernih dan mendalam, hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Mereka bukan cuma ahli di bidangnya, tapi juga punya pengalaman langsung mendampingi generasi muda dalam menghadapi pergulatan identitas dan makna hidup. Nah, langsung aja nih, yuk kita sapa narasumber utama kita. Ada Mbak Arika Miladia. Halo Mbak Arika, sebagai seorang pengkaji tafsir gender dan syariat yang telah lama bergelut dalam kajian Islam kontemporer, khususnya tentang peran perempuan dan keadilan dalam Islam. Assalamualaikum Mbak Arika, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak Syifa. Senang sekali bisa hadir di sini. Tema kita hari ini tuh emang penting banget bagi saya dan mungkin bagi remaja-remaja yang lain. Dan temanya itu semakin relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk remaja muslim yang sedang mencari pijakan nilai di era digital saat ini. Apalagi remaja saat ini kan biasanya dibilang Gen Z. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Arika telah bergabung dengan kami. Selanjutnya ada Mas Abroha Saputro, seorang psikolog Islam dan konsultan keluarga yang sudah banyak menangani kasus remaja, terutama yang berkaitan dengan krisis identitas dan konflik batin. Halo Mas Putro, bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas undangannya. Saya senang bisa berbagi di sini karena isu ini memang dekat sekali dengan realitas yang sering saya temui di lapangan. Harapannya diskusi ini bisa menjadi penyegar sekaligus penuntun bagi sedang yang bingung arah. Amin, Masya Allah. Dan terakhir kita kedatangan Mbak Natasha Elvandari Putri sebagai seorang aktivis muslimah sekaligus mentor remaja. Nah, Mbak Natasha ini kan aktif banget nih di berbagai platform media sosial, mulai dari YouTube, Instagram, sampai forum-forum komunitas dakwah digital. Assalamualaikum Mbak Natasha, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Semoga diskusi ini bisa kita menjadi jawaban visual dan spiritual di tengah kabut informasi yang sering menyesatkan para remaja. Apalagi buat para remaja yang lagi sibuk mencari jati dirinya. Masya Allah, kali ini kita kedatangan para narasumber yang sangat luar biasa semua ya Syifa. Iya nih, bener banget Ilma. Pasti sahabat remaja Islam juga udah gak sabar untuk menyimak obrolan kita hari ini. Maka dari itu, yuk kita mulai perbincangan yang bermakna ini dengan segmen pertama, yaitu segmen fakta. Kita akan mengupas dasar-dasar pemahaman tentang feminisme dan disorientasi seksual tanpa asumsi, tanpa prasangka langsung dari para ahlinya. Dan untuk para sahabat remaja Islam tetap di sini ya, dan jangan kemana-mana. Insya Allah obrolan ini akan dapat jadi lentera di tengah gelapnya kebingungan zaman. Oke sahabat remaja Islam, kita masuk ke segmen pertama, yaitu segmen fakta. Di sini kita akan coba mengurai dasar-dasar dari 2 isu besar yang akan kita bahas hari ini nih, yaitu tentang
tentang feminisme dan disorientasi seksual. Nah, dua isu ini memang seringkali dipahami setengah-setengah, bahkan dibenturkan dengan ajaran agama. Nah, langsung aja kita ke Mbak Arika terlebih dahulu ya. Sebenarnya bagaimana sih Mbak Islam ini memandang tentang feminisme? Nah, ini tuh menarik banget buat dibahas ya Mbak sebenarnya. Apalagi untuk kita para generasi muda yang emang kadang salah pergaulan. Feminisme ini tuh sebagai gerakan sosial muncul di Barat sebagai bentuk perjuangan melawan ketidakadilan gender yang memang saat itu tuh terjadi sangat parah sekali. Perempuan itu bahkan dianggap warga kelas 2, tidak punya hak politik, ekonomi, bahkan pendidikan pun mereka itu seperti tidak setara dengan laki-laki seperti itu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks Islam itu sangat berbeda. Sejak 1400 tahun lalu, Islam itu sudah mengangkat derajat perempuan, memberikan hak waris, hak atas pendidikan, hak memilih pasangan, dan perlindungan yang sangat besar. Jadi sebenarnya nilai-nilai keadilan gender itu sudah ada dalam Islam jauh sebelum feminisme Barat itu muncul. Wah, berarti sebenarnya Islam itu nggak anti terhadap pemberdayaan perempuan ya, Mbak? Karena sering banget nih orang menyamakan antara anti feminisme dan anti perempuan. Betul banget nih Mbak, Islam itu tuh sangat mendukung pemberdayaan perempuan, tapi pemberdayaan dalam Islam itu tetap dalam koridor syariat. Islam itu memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua sosok yang setara dalam nilai, tapi punya peran yang berbeda. Tujuannya itu bukan agar perempuan itu dapat menyamai laki-laki dalam segala hal, tapi agar keduanya itu bisa saling melengkapi. Contohnya nih, perempuan itu boleh berkarir, tapi tetap menjaga peran utama dalam rumah tangga jika sudah berkeluarga. Seperti itu. Nah, Mbak Arika kalau boleh nanya satu lagi nih ya, kan banyak nih sekarang anak muda itu yang merasa bingung antara harus memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan, tapi di sisi lain mereka itu takut gitu dianggap istilahnya kebablasan gitu ya. Kalau terlalu condong ke arah feminisme Barat. Nah, gimana sih menurut Mbak Arika sendiri biar mereka itu bisa bersikap lebih bijak gitu? Nah itu tuh penting banget ya Mbak ya. Kita tuh harus mulai dari memahami Islam itu secara utuh, nggak setengah-setengah gitu. Bukan cuma dari potongan-potongan dalil yang kita bisa dapat dari sosial media atau bahkan dari dari para kiai dan lain-lain. Tapi kita itu harus bisa mendalami itu dan tahu artinya dan maknanya gitu. Kalau seseorang tuh tahu bahwa Islam itu sangat pro keadilan dan sangat menghormati perempuan, mereka itu tidak akan merasa perlu mengambil ideologi lain yang belum tentu sesuai dengan nilai keislaman itu sendiri. Kuncinya adalah literasi beragama yang baik dan hubungan diskusi yang sehat. Wah, Masya Allah, penjelasan dari Mbak Arika ini sangat menenangkan banget ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke topik kedua. Kita beralih ke Mas Putra. Mungkin bisa dijelaskan apa sih disorientasi seksual dalam konteks psikologi dan bagaimana sih hal ini tuh bisa muncul pada remaja? Nah, untuk disorientasi sendiri, disorientasi seksual itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan atau penyimpangan dalam orientasi atau identitas seksualnya. Nah, ini bisa berupa ketertarikan sesama jenis atau merasa tidak cocok dengan gender biologisnya. Dalam psikologi ini tidak muncul tiba-tiba. Ada banyak faktor yang menjadi pemicunya, mulai dari trauma masa kecil, lingkungan, pergaulan, atau kurangnya kedekatan dengan figur ayah atau ibu, sampai juga pengaruh media sosial. Dalam Islam tentu ini jelas dilarang, tapi kita juga harus memahami bahwa banyak dari mereka yang mengalami ini butuh bimbingan dan pendampingan, bukan sekedar hanya penghakiman. Wah, berarti kita nggak boleh semata-mata langsung menyalahkan atau menghakimi mereka begitu ya? Iya, betul sekali. Islam ini memang melarang perbuatan homoseksual atau mengganti jenis kelamin. Tetapi Islam juga memberikan ruang untuk taubat dan perubahan. Nah, dalam psikologi Islam ini pendekatan yang digunakan adalah yaitu mengembalikan seseorang pada fitrahnya melalui terapi spiritual, konseling keluarga dan dukungan emosional. Jangan lupakan juga peran doa dan lingkungan positif karena itu sangat berpengaruh pada proses pemulihan itu tadi. Wah, menarik banget ya. Jadi kalau kita lihat dari faktor psikologis dan lingkungan ini sangat besar banget pengaruhnya gitu.
sangat besar banget karena pergaulan bebas ini terjadi karena kurangnya kontrol media, bahkan budaya selebriti yang menormalisasi LGBT bisa membentuk cara pandang remaja secara tidak sadar. Dan kalau di rumah tidak ada komunikasi yang terbuka atau tidak ada figur orang tua yang bisa dijadikan tempat bertanya, maka mereka akan mencari jawaban di tempat lain yang belum tentu jawabannya itu benar. Wah, menarik sekali ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke Mbak Tasya nih. Sebagai seorang mentor remaja, tentu sering banget menghadapi langsung remaja yang lagi galau soal jati dirinya. Sebenarnya apa sih yang sering Mbak Tasya temui di lapangan soal feminisme dan disorientasi seksual? Remaja hari ini tuh sebenarnya haus makna, atau kalau Gen Z bilang itu haus validasi ya. Mereka itu ingin merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Namun sayangnya banyak dari mereka itu mencarinya itu di tempat yang salah. Misalnya, mereka menganggap feminisme karena identik dengan kebebasan. Tapi mereka lupa bahwa kebebasan tanpa batas justru bisa menjerumuskan mereka ke hal-hal yang negatif. Sama halnya dengan isu LGBT. Banyak yang merasa ini ada yang mengerti aku atau ada yang sefrekuensi dengan aku, padahal itu justru menjauhkan mereka dari fitrah manusia yang seharusnya. Mereka butuh bimbingan, bukan pembiaran. Jadi pendekatan kita itu seharusnya bukan frontal gitu ya, tapi lebih ke humanis dan gigi. Nah, betul sekali. Kita harus hadir sebagai teman, sebagai figur yang mempercayai mereka, jangan langsung menghakimi mereka. Kita perlu tahu bahasa mereka, cara berpikir mereka, dan pelan-pelan arahkan mereka ke jalan yang benar. Edukasi agama yang relevan dan penuh kasih itu sebagai kunci. Dan ini nggak cuma tugas guru atau ustazah ya, melainkan juga orang tua, bahkan teman, dan influencer muslimah sekalipun. Kalau menurut Mbak Tasya nih, sebagai aktivis muslimah, Mbak melihat feminisme ini tuh lebih ke ancaman atau justru peluang? Kalau dari pengalamanku sebagai aktivis muslimah dan mentor remaja, aku itu melihat feminisme itu lebih sebagai peluang, asal kita dapat memahami dengan benar. Nah, feminisme itu membuka ruang bagi perempuan untuk menyuarakan hak, menyadari potensi, dan ikut membentuk masyarakat. Tapi tentu nggak semua nilai feminisme itu kita bisa terima mentah-mentah ya. Sebagai muslimah, kita tetap harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan utama kita. Nah, feminisme bisa jadi alat untuk memperjuangkan keadilan, bukan kesamaan mutlak yang menabrak kodrat. Justru lewat feminisme Islam, kita bisa melawan budaya patriarki yang kadang dibungkus atas nama agama. Padahal bukan ajaran Islam yang sejati. Jadi bukan soal menentang agama, melainkan soal kembali ke ruh Islam yang adil dan memuliakan perempuan. Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari narasumber hebat kita hari ini. Di segmen selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan dan problematika yang muncul dari dua isu besar kita hari ini dalam kehidupan nyata dong pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Edukasi Islami bareng kita bersama. Baik, selanjutnya kita akan memasuki segmen yang kedua, yaitu problematika. Di segmen ini, kita akan bahas lebih dalam tentang tantangan yang muncul ketika feminisme dan isu disorientasi seksual masuk ke ruang kehidupan kita, khususnya untuk para anak muda muslim. Nah, benar banget itu Ilma. Yang pertama kita mulai lagi dari Mbak Arika terlebih dahulu ya. Nah, Mbak Arika, saat ini kita kan sering nih melihat feminisme yang dibawa dengan semangat ekstrim. Nah, misalnya menuntut kesetaraan total tanpa mempertimbangkan kodrat dan syariatnya. Nah, menurut Mbak Arika apa sih dampaknya kalau pemahaman seperti ini itu diterima mentah-mentah oleh umat Islam? Nah, itu yang harus kita waspadai. Karena ketika feminisme ekstrem itu diterima tanpa disaring lah ya oleh kita sendiri, akan muncul sikap yang menolak peran perempuan dalam Islam seperti menjadi ibu rumah tangga atau bahkan menolak konsep kepemimpinan laki-laki. Jadi kayak kita itu seakan-akan kayak mau hidup sendiri, kita itu mau menang sendiri gitu. Terus mereka itu menganggap perbedaan itu sebagai bentuk penindasan. Padahal ya dalam Islam itu perbedaan bukan berarti ketidakadilan gitu. Kalau kita tuh lihat dalam sejarah Islam, peran perempuan tuh sangat luar biasa. Dari zamannya Aisyah radhiyallahu anhu yang menjadi rujukan ilmu, ada Khadijah radhiyallahu anhu yang menjadi pengusaha sukses,
Tapi mereka tuh tetap menjunjung tinggi gitu nilai-nilai Islam. Feminisme versi Barat itu seringkali menolak agama sebagai otoritas, dan inilah itu yang membuat gerakan ini tuh tidak sepenuhnya selaras dengan nilai Islam. Wah, jadi sebenarnya kita bukan menolak perempuan untuk aktif ya, tapi bagaimana sih caranya tetap dalam koridor Islam ya Kak? Betul banget Mbak, aktivisme perempuan dalam Islam itu harus membawa nilai yang rahmah, hikmah, dan tidak memaksakan standar luar sebagai ukuran kemajuan mereka. Wah, penjelasannya bermanfaat banget ya. Nah, sekarang next kita lanjut ke Mas Putra nih. Jadi kita tahu bahwa isu disorientasi seksual itu kan sering dibungkus dengan narasi hak asasi manusia, kasih sayang, bahkan kebebasan memilih. Nah, menurut Mas Putra, bagaimana sih cara kita sebagai muslim menyikapi tentang hal ini gitu? Ini kan problematikanya sangat nyata. Banyak sekali remaja muslim hari ini yang merasa bingung. Di satu sisi mereka ingin mengikuti syariat, tapi di sisi lain media dan lingkungannya menyuarakan semua orientasi yang harus diterima. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang tidak bisa membedakan antara empati dan pembenaran. Islam mengajarkan kita untuk menyayangi, tapi juga menuntun. Islam mengajarkan kita untuk menyayangi, tapi juga menuntun. Kita tidak membenci pelakunya, tapi kita tidak bisa membenarkan perilaku yang menyimpang. Disinilah pentingnya literasi spiritual dan emosional. Kalau tidak kita bisa terjebak dalam narasi barat yang membenarkan segala bentuk penyimpangan atas nama kebebasan. Wah, berarti banyak remaja yang akhirnya merasa takut untuk menyuarakan kebenaran karena mereka tuh khawatir dianggap tidak toleran ya? Ya, itu yang saya temukan dalam banyak konseling. Nah, mereka ingin menyuarakan nilai Islam tapi takut dibully, takut dikucilkan. Nah, ini membuat ruang dakwah di kalangan muda semakin sempit, padahal dakwah itu bisa dilakukan dengan lembut, rasional, dan tetap tegas. Wah, bagus banget ya penjelasannya. Nah, sekarang next ke Mbak Tasya nih ya. Mbak Tasya kan sebagai aktivis yang aktif di media sosial. Nah, bagaimana sih Mbak Tasya ini melihat peran media dalam menyebarkan paham-paham ini? Oke, yang pertama media, terutama media sosial, punya pengaruh yang luar biasa besar. Hari ini saya sebagai seorang influencer bisa lebih dipercaya dibandingkan guru ataupun ustazah sekalipun. Apalagi kalau narasinya dibalut dengan visual keren, musik yang menyentuh, dan kata-kata yang kelihatannya itu open-minded. Padahal di balik itu banyak banget konten yang sebenarnya itu menyimpang dari nilai agama Islam. Dan pengaruh media sosial itu berbahaya kalau kita itu nggak mengontrol. Sekali kita nonton video yang condong ke ideologi tertentu, kita itu terus disuguhi oleh konten serupa, atau FYP kita terus-terusan itu terus gitu. Kalau tidak ada filter iman dan ilmu, sangat mudah kita untuk terseret tanpa sadar. Lalu apa sih dampak yang akan terjadi jangka panjangnya sih Mbak? Generasi muda bisa kehilangan arah ya tentunya. Mereka nggak lagi percaya pada nilai agama, bahkan banyak dari mereka itu mempertanyakan eksistensi Tuhan itu di mana. Dulu saya itu pernah dapat DM dari seseorang remaja itu bilang, aku bingung, katanya Islam agama cinta, tetapi kenapa Islam itu benci LGBT? Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa mereka tuh belum paham bahwa Islam itu membimbing, bukan membenci. Tapi siapa yang bisa salahkan mereka? Karena mereka kan edukasinya juga gini. Wah, sekarang kita akan kembali lagi nih ke Mbak Arika. Sebagai mentor remaja, pasti Mbak Arika banyak mendengar curhatan dari anak-anak muda yang sedang bergulat dengan pertanyaan tentang jati dirinya dan orientasi mereka. Nah, apa sih yang sebenarnya mereka rasakan dan mereka butuhkan nih Kak? Nah, benar tuh. Banyak ya yang mengira itu bahwa remaja hari ini tuh memberontak atau sengaja menyimpang gitu ya istilahnya. Tapi dari pengalaman saya, justru tuh sebaliknya. Mereka tuh bingung, merasa kesepian, dan mereka tuh butuh banget mencari tempat yang bisa menerima mereka itu tanpa syarat gitu. Saat mereka tuh merasa bahwa keluarga atau komunitas mereka seperti Islam itu hanya menghakimi. Nah, mereka itu akan lebih nyaman di komunitas yang memberi mereka tuh ruang meskipun menyesatkan gitu. Saya pernah dampingi seorang remaja putri dan mereka itu merasa tertarik pada sesama jenis. Dia itu
bukan dari keluarga yang liberal, tapi justru dari keluarga yang sangat keras. Dia ini, seorang remaja ini tuh tidak pernah diajak bicara, hanya pun diperintah dan dimarahi. Ketika ia merasa aman dengan sahabat perempuannya, ia salah mengartikan kenyamanan itu tuh sebagai simbol sebuah cinta gitu. Dari situlah mulai muncul mempertanyakan orientasi dan identitasnya itu sebenarnya itu gimana gitu. Yang mereka butuhkan bukan dalil duluan, tapi pelukan dan kenyamanan. Bukan khutbah panjang, tapi seseorang yang mau dengar dan sabar membimbing dia. Kita tuh harus menciptakan ruang aman yang tetap islami, karena kalau kita itu tidak buka ruang diskusi dan dukungan, mereka itu akan cari itu di luar gitu. Dan seringkali luar sana itu lebih siap menyambut mereka meskipun menyesatkan. Oh iya, saya mau bertanya nih ke Mbak Tasya ya. Nah, dalam diskusi kita hari ini itu kan tentu tidak bisa dilepaskan dari satu isu besar yang juga sangat relevan saat ini, yaitu tentang LGBT gitu ya. Nah, banyak orang-orang, terutama generasi muda, yang mempertanyakan apakah Islam ini benar-benar menolak LGBT atau hanya menolak perilakunya saja. Nah, menurut Mbak Tasya, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap LGBT secara utuh? Pertanyaan ini penting sekali untuk kita bahas secara jelas dan tidak setengah-setengah ya, biar kita jelas. Dalam Islam, prinsip dasarnya adalah bahwa segala bentuk orientasi dan perilaku seksual yang menyimpang dari fitrah penciptaan manusia, yakni ketertarikan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah, adalah bentuk penyimpangan yang disebut fahisyah atau perilaku yang keji. Adapun dalam Al-Quran, Allah dengan sangat jelas menjelaskan perbuatan kaum Nabi Lut yang mendekati sesama jenis sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Hal ini tuh termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Hal ini bukan menunjukkan keharaman, tetapi juga menggambarkan betapa jauhnya tindakan itu dari nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah ilahiyah. Namun yang perlu kita garisbawahi adalah Islam sangat membedakan antara perilaku dan perbuatannya. Kita boleh membenci perbuatannya, tapi juga kita tidak dibenarkan untuk membenci manusianya. Nah, Rasulullah SAW sendiri adalah contoh teladan bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang berdosa dengan kasih sayang. Beliau memberi mereka kesempatan untuk bertaubat dan tidak menutup pintu rahmat Allah. Kemudian hari ini kita perlu menyikapi isu LGBT ya dengan dua pendekatan sekaligus. Yang pertama ada ketegasan prinsip dan yang kedua adalah kelembutan dakwah. Nah, kita tidak boleh mendukung gerakan normalisasi LGBT seperti yang banyak terjadi di media sosial hari ini. Tapi kita juga tidak boleh menjadi komunitas yang menghakimi secara kasar sehingga pelaku LGBT merasa tidak punya tempat untuk kembali. Nah, Islam tidak pernah menutup pintu taubat. Dan dalam kasus ini, mereka yang mengalami ketertarikan sesama jenis sebenarnya sedang mengalami gangguan psikologis, trauma masa kecil, atau krisis identitas yang tadi udah dijelaskan sama Mas Putra tadi ya. Maka tugas kita adalah membantu mereka, bukan menjauhi mereka, namun kita harus memberi bimbingan dan bukan mengejek mereka, menjadi pelita, bukan menambah gelap jalan mereka. Nah, bisa kita simpulkan, Islam itu menolak perilaku LGBT sebagai bentuk penyimpangan, namun tetap membuka peluang untuk pelakunya jika mereka mau kembali dan memperbaiki diri kepada fitrah ilahiyah. Kita harus menjadi umat muslim yang kuat dalam prinsip, tetapi juga lembut dalam menyampaikan kebenaran. Inilah misi dakwah Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah, ternyata problemnya cukup kompleks banget ya dan butuh kerjasama dari semua pihak, yang mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan komunitas. Wah, bener banget Syifa. Dan setelah ini kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya, yaitu segmen solusi. Di segmen ini kita akan gali bagaimana sih Islam memberi jawaban dan jalan keluar yang penuh rahmat dan kebijaksanaan. Baik
sahabat pendengar, kita sudah menyimak fakta dan problematika terkait feminisme dan disorientasi seksual. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang sangat penting banget nih, yaitu solusi. Karena Islam ini bukan hanya memberi batasan, tetapi juga membawa solusi yang menyeluruh dan penuh kasih sayang. Nah, kita mulai lagi nih dari Mbak Arika. Mbak, bagaimana sih Islam sebenarnya menawarkan konsep keadilan gender yang aplikatif tanpa harus meniru pola dari Barat nih? Islam itu memandang keadilan gender itu bukan sebagai persamaan total ya, tapi sebagai pembagian peran yang proporsional atau seimbang. Islam itu mengakui potensi dan hak-hak perempuan itu untuk belajar, bekerja, memiliki harta sendiri, bahkan berpendapat dalam urusan negara. Tapi semua itu tetap dalam kerangka tanggung jawab dan kehormatan yang tetap dijaga. Keadilan dalam Islam bukan berarti membagi semua peran secara rata, tapi sesuai dengan fitrahnya. Contoh kecilnya nih, laki-laki diwajibkan menjadi imam dan penanggung jawab nafkah. Itu bukan karena perempuan lebih rendah posisinya, tapi karena peran masing-masing membawa maslahat kepada diri mereka. Maka solusinya adalah mengedukasi umat agar paham bahwa Islam itu adil, bukan patriarki. Jadi kita itu perlu redefinisi gitu ya Mbak, kan bahwa perempuan itu berdaya bukan berarti harus keluar dari kodratnya. Betul banget Mbak, perempuan itu bisa produktif dan berpengaruh tanpa harus menghilangkan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai demi label setara aja, kita itu malah kehilangan identitas sebagai muslimah. Selanjutnya untuk Mas Putra nih, tentang isu disorientasi seksual. Banyak nih yang bilang bahwa ini merupakan bawaan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Nah, bagaimana sih pendekatan Islam untuk menjawab hal ini? Nah, untuk dalam Islam itu setiap manusia punya potensi untuk berubah dan kembali ke fitrahnya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau ada niat untuk taubat. Banyak sekali ulama dan ahli psikologi Islam yang sepakat bahwa pendekatan terhadap disorientasi seksual harus menyentuh 3 aspek, yaitu psikologis, spiritual, dan sosial. Misalnya yaitu membangun hubungan yang sehat dengan keluarga, mempererat keimanan dan menjauh dari lingkungan yang mendorong penyimpangan. Dalam beberapa kasus terapi psikologis dapat pembinaan agama. Dalam beberapa kasus, terapi psikologis dan pembinaan agama terbukti sangat membantu. Islam tidak mengabaikan masalah ini, justru memberikan ruang untuk perbaikan. Berarti artinya bukan ditolak sebagai manusia ya, tapi disayang dan dibimbing gitu ya. Nah, tepat sekali. Islam ini mengajarkan kita untuk peduli dan membuka pintu taubat, bukan mempermalukan. Kita harus bantu mereka untuk menemukan jati diri yang sejatinya, bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan fitrah yang diberikan oleh Allah. Baik, sekarang kita beralih ke Mbak Tasya nih. Mbak Tasya, bagaimana sih cara yang paling praktis untuk menjaga generasi muda agar tidak salah dalam menyikapi feminisme dan isu seksual ini? Nah, kuncinya itu ada 2. Yang pertama itu edukasi, dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, di sini peran orang tua dan guru harus menjadi role model yang terbuka, bukan malah yang menghakimi. Ajak anak diskusi sejak kecil, bicarakan soal jati diri, akhlak, dan juga tantangan zaman dengan bahasa yang mereka pahami. Selain itu, penting juga untuk membekali mereka dengan literasi media. Ajari mereka menyaring konten, mengikuti tokoh panutan yang lurus secara akidah, dan memperbanyak akses pada kajian-kajian Islam. Kita hidup sekarang ini di zaman digital, jadi dakwah dan pendidikan harus bisa menyesuaikan. Wah, luar biasa banget ya penjelasan hari ini. Pembahasannya benar-benar membuka mata kita semua nih. Ternyata dalam menghadapi isu-isu besar seperti feminisme dan disorientasi seksual, kita nggak bisa cuma mengandalkan sikap melarang atau mengecam. Justru yang paling dibutuhkan adalah kehadiran kita sebagai pendengar, pendamping, dan teladan. Remaja butuh figur yang bisa mereka ajak bicara, bukan yang hanya menghakimi dari jauh. Ya Syifa, betul banget nih, dan semuanya itu nggak bisa dilakukan secara instan loh. Harus dimulai dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga yang hangat, sekolah yang edukatif, dan komunitas yang saling menguatkan.
Dakwah di zaman sekarang itu juga memerlukan strategi yang tepat, bukan hanya lewat ceramah, tapi juga lewat empati, dialog, dan teladan nyata dalam keseharian. Kita harus tegas dalam berprinsip, tapi tetap lembut dalam pencapaian, sebagaimana Islam mengajarkan tentang kasih sayang, tapi juga kejelasan dalam batasan. Luar biasa banget ya tema obrolan kita hari ini. Para penonton di ruang dengar juga sangat-sangat antusias nih. Banyak yang mengirim berbagai pertanyaan di kolom komentar. Nah, sebagai penutup, aku akan mengajak narasumber kita untuk menjawab pertanyaan dari penonton setia ruang dengar. Boleh ya Mbak Arika, Mas Putra, dan Mbak Tasya untuk bersedia menjawab pertanyaan dari para penonton? Siap, insya Allah. Boleh banget, Mbak. Bisa banget, Mbak. Baik, mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama untuk Mbak Arika nih, dari Melati mahasiswa asal Tulungagung. Pertanyaannya, apakah perempuan dalam Islam nggak boleh punya karir tinggi ketika sudah berumah tangga? Apa harus di rumah aja? Kok kesannya perempuan dibatasi? Nah, bagaimana nih pandangan dari Mbak Arika? Masya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Dari mana tadi? Dari Tulungagung, Melati dari mahasiswa asal mahasiswa Tulungagung. Oke, jadi begini, Islam itu tidak membatasi perempuan untuk berkarir dan berpendidikan ya Mbak ya. Yang diatur dalam Islam itu adalah keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan itu tetap bisa menjadi profesional asal tidak melupakan jati dirinya sebagai penjaga peradaban dan sudah melakukan tugas selayaknya seorang istri, seperti itu. Islam itu juga mengatur supaya potensi perempuan itu tidak liar, supaya terarah dan bermakna. Jadi bukan membatasi, melainkan juga melindungi dirinya sendiri, seperti itu. Wah, Masya Allah, jawaban yang mudah banget dipahami ya. Kali ini aku akan lanjut ke pertanyaan kedua nih, dari Raffi, mahasiswa Jember. Pertanyaannya, Mas, temanku laki-laki ada yang mulai tertarik ke sesama jenis. Sebagai teman, aku bingung mau nasehatin atau ngasih jarak. Silakan untuk Mas Putra, boleh dong diberikan tanggapannya. Nah, ini pertanyaan yang banyak mewakili teman-teman ya, yang memiliki masalah serupa di sini. Nah, disinilah pentingnya empati. Sebagai teman, jangan langsung menghakimi. Kita coba mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan baik, lalu memberikan ruang dengan aman agar teman tersebut merasa aman dan terbuka. Seringkali terjadi seperti ini berasal dari luka yang belum sembuh. Untuk itu, tugas kita sebagai teman yaitu mengarahkan untuk ke jalan yang benar agar tidak semakin terjebak dalam perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wah, terima kasih Mas Putra atas jawaban yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Tasya dari Uniar mahasiswa Bandung. Pertanyaannya, Kak, aku sering dikucilkan karena nggak mendukung feminisme dan LGBT. Teman-teman aku bilang kalau aku ketinggalan zaman, Kak, alias kudet. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Mbak Tasya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yuniar, itu kamu benar. Pertahankan apa yang kamu lakukan. Yakinlah kamu benar dan tidak sendirian. Jangan takut dikatakan kudet atau kolot ya, selagi itu kamu membela kebenaran. Nah, Yuniar, kamu itu jangan takut berbeda pendapat dengan teman-temanmu. Ingat, berbeda bukan berarti membenci, melainkan memilih yang memang itu adalah kebenaran. Nah, tunjukkan kepada temanmu, ajak mereka ngobrol, jelaskan pandanganmu kepada mereka, ajaklah mereka ke dalam kebenaran. Namun jangan memaksa ya. Jika mereka belum menerima, it's okay. Penting kamu tetap teguh pendirian dan menghormati keputusan mereka. Benar sekali nih penjelasannya. Dan hari ini kita sangat bersyukur ya bisa mendapatkan ilmu dan sudut pandang yang begitu dalam dari para narasumber hebat kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Arika, Mas Putra, dan Mbak Tasya atas waktu, energi, dan inspirasinya. Rasanya berat banget untuk mengakhiri obrolan kita hari ini, karena obrolan kita hari ini sangat menggugah dan penuh hikmah banget. Tapi semoga apa yang disampaikan hari ini bisa jadi lentera yang menerangi hati para pendengar kita di tengah gelapnya kebingungan zaman. Nah, untuk
sahabat remaja Islam dimanapun kalian berada, ingatlah bahwa feminisme dan disorientasi seksual itu bukan hanya sekedar isu sosial modern, tapi juga bagian dari ujian iman, ujian untuk tetap teguh dalam nilai-nilai Islam meskipun dunia berubah begitu cepat. Maka marilah kita menjaga diri dengan memperbanyak ilmu, memperkuat iman, dan membangun komunitas yang saling mendukung, dan jangan pernah ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari jawaban yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Masya Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Ilma. Selama beberapa menit tadi kita sudah ditemani ngobrol yang bermanfaat dengan para orang-orang yang tentunya sangat-sangat keren banget ya. Ya, ternyata podcast kita berakhir sampai di sini nih teman-teman. Bagi teman-teman yang masih antusias dengan podcast Remaja Islam, jangan lupa terus saksikan podcast Remaja Islam yang akan hadir setiap hari Jumatnya ya. Wah, terima kasih sudah mendengarkan dan bersamai kami sampai akhir dan udah mau mendengarkan masukan dari kami, saran-saran, dan terima kasih juga bagi para penanya sudah antusias untuk menanyakan apa yang ada di dalam hatinya setelah mendengar paparan materi atau paparan informasi yang telah kami berikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.